Minggu lalu kita sudah belajar doa dan puasa. Hari ini kita akan belajar dengan tema amal sedekah, di mana puasa saja tidak dapat dilepaskan dari doa dan amal sedekah. Begitu juga sebaliknya, doa dan puasa tidak dapat dilepaskan dari amal sedekah. Jadi ketiga pilar tersebut wajib ada ya. Kita sebut tiga pilar kesalehan Kristiani. Kenapa ketiga itu penting dan saling mengikat? Malam ini Kak Vindes akan memaparkannya, amal sedekah seperti apa saja. Baik, susunan acara malam ini materi akan dibawakan oleh Kak Vindes dalam waktu 90 menit kurang lebih dan Q&A 15 menit. Silakan teman-teman menulis di kolom chat. 15 kemudian Kak Vindes akan memberi eh, tips-tips atau info tentang latihan membuat renungan secara berstruktur. Lalu dilanjutkan dengan pengumuman dan doa penutup. Untuk tidak berlama-lama, mari kita mulai pertemuan ini dengan doa pembuka. Kita siapkan hati kita untuk doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, puji syukur dan terima kasih atas rahmat dan anugerah-Mu kami boleh kembali berkumpul bersama di Zoom ini. Bantulah kami untuk melepaskan diri dari kenyamanan dan kesibukan pekerjaan untuk sepenuhnya hadir, belajar bersama pengajaran yang dibawakan oleh Kak Vindes. Kiranya Engkau berkati dan turunkanlah Roh Kudus kepadanya, sehingga dalam pengajarannya yang akan disampaikan berasal daripadamu. Berilah karunia hikmat ya Bapa. Kami juga mohon Engkau berkati alat komunikasi kami, jaringan internet, audio, video semua berjalan lancar, juga cuaca yang bersahabat. Berkati kami semua yang hadir dan mendengar pengajaran malam ini. Terangi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin mantap menjadi umat-Mu, dan kami siap Engkau bimbing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan Kak Vindes, waktu kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Nina untuk doanya. Shalom, suster, ibu bapak, dan teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kita sehat selalu ya. Dan kali ini kita akan belajar bersama-sama. Tadi dalam kata pengantar, Kak Nina sudah sampaikan bahwa minggu lalu kita sudah belajar mengenai doa dan puasa. Kita belajar bahwa dalam tradisi gereja ada yang disebut dengan tiga kesalehan Kristiani. Ini mungkin bisa dicatat. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah puasa, dan yang ketiga adalah amal sedekah. Coba Ibu Bapak sekarang buka Alkitabnya. Kita lihat Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Silakan dibuka Alkitabnya. Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya. Oke, kalau sudah ketemu saya ingin bertanya kepada Anda semua. Kalau kita lihat Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 4, perikopnya judulnya apa? Ibu bapak dan teman-teman. Melakukan yang baik hanya untuk Allah. Hmm, Hal memberi sedekah. hal Hah? memberi sedekah. Ya, Salah ya hal bacanya. memberi sedekah. Lalu setelah itu perikopnya dari ayat 5 sampai dengan ayat 15 apa? Hal berdoa. Hal Hal berdoa. berdoa. Oke. Kemudian ayat 16 sampai dengan ayat 18. Hal berpuasa. Hal berpuasa. Hal Berpuasa. berpuasa. Jadi teman-teman, ibu bapak ingat, tiga perikop ini disusun sedemikian rupa menjadi satu kesatuan, yaitu sedekah, berdoa,
dan berpuasa. Tentu ini bukan kebetulan. Inilah yang disebut dengan 3 kesalehan Kristiani. Kalau kita mau hidup saleh, hidup kudus, hidup benar, maka tidak bisa dilepaskan dari sedekah, berdoa, dan berpuasa. Kita memberikan sedekah juga harus disertai dengan doa. Karena kalau tidak, itu sifatnya hanya kemanusiaan saja. Yang orang-orang tidak mengenal Tuhan pun bisa melakukan itu. Betul ya? Ya, makanya kita pada saat memberikan sedekah harus disertai juga dengan doa. Inilah yang disebut dengan 3 pilar kesalehan Kristiani. Nah, saya juga pernah jelaskan kan, kalau kita sebagai orang Kristen ditanya, apakah inti ajaran Yesus? Maka kita dengan mudah menjawab cinta kasih. Lalu kalau ditanya pertanyaan lebih lanjut, ayatnya ada di mana? Maka kita akan menjawab, tolong dicatat, inti ajaran Tuhan Yesus atau biasa yang dikenal dengan istilah Magna Carta, saya tulis di kolom chat, itu ada dalam Matius bab 5 sampai dengan bab 7. Jadi inti ajaran Tuhan Yesus, ibu bapak dan teman-teman, itu ada dalam Matius bab 5 sampai dengan bab 7. Maka hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, itu ada di Matius bab 6. Berarti merupakan inti ajaran Yesus juga. Maka kita sebagai umat Katolik harus tahu pentingnya doa, pentingnya puasa, dan pentingnya beramal sedekah. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai doa dan puasa. Kalau yang belum datang minggu lalu ada rekaman YouTube-nya, nanti akan diupload di YouTube. Ya, ada rekamannya minggu lalu, tapi belum saya kirim. Nanti akan saya kirim ke Kak Nina, sehingga nanti bisa diupload di YouTube. Ya, sehingga nanti nyambung dengan pembahasan malam hari ini. Baik, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Apakah itu sedekah? Sedekah, kita tahu ya, pada umumnya itu dimengerti sebagai pemberian uang, ya, atau barang material kepada fakir miskin. Jadi tujuannya jelas bahwa pemberian uang diberikan kepada fakir miskin, bukan kepada orang yang kaya. Kalau kepada orang yang kaya tidak disebut sebagai sedekah. Jadi tujuannya jelas kepada fakir miskin. Tetapi sebenarnya sedekah itu lebih luas daripada sekedar menyumbang harta benda. Tolong diingat. Jadi sedekah itu maknanya lebih luas daripada sekedar menyumbang harta benda. Sedekah itu dari bahasa Ibrani, yaitu sedekah. Jadi sedekah itu dari bahasa Ibrani, sedekah. Berarti keadilan. Jadi sebenarnya arti sedekah itu adalah keadilan. Apa itu maksudnya? Yaitu tindakan seseorang yang benar sesuai dengan situasi yang konkret. Itu arti sedekah. Tindakan yang benar dengan situasi yang konkret. Nanti saya akan berikan contohnya di bagian selanjutnya. Sedangkan dari bahasa Yunani, sedekah itu berarti elemoshine.
Elemoshine ini berarti belas kasihan atau kemurahan hati. Semoga cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Kalau dari bahasa Ibrani, sedekah artinya keadilan. Sedangkan dari bahasa Yunani, elemoshine artinya belas kasihan atau kemurahan hati. Hei. Kemudian kita akan masuk ke dalam sedekah dalam tradisi hukum perjanjian lama. Ibu Bapak tolong ingat, kepada bangsa Israel, Musa menekankan belas kasihan. Tadi ya, belas kasihan. Arti dari elemoshene, bahasa Yunani, yang artinya sedekah dalam bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya sedekah itu juga sangat erat kaitannya dengan belas kasihan. Sehingga dalam hukum perjanjian lama, belas kasihan itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Tolong diingat. Belas kasihan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Maka karena suatu kewajiban, Musa memberikan perintah supaya bangsa Israel memberikan sedekah. Jadi menurut hukum perjanjian lama, sedekah itu bukan kerelaan hati, melainkan suatu kewajiban, suatu perintah. Kenapa? Karena alasannya orang-orang miskin selalu ada di dalam negeri Israel. Maka karena selalu ada orang-orang miskin, Musa memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk bersedekah. Cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi sifatnya obligatif. Suatu kewajiban, suatu hukum, suatu perintah. Bukan kerelaan hati. Ya, kalau kita kan sekarang sedekah itu kerelaan hati. Sedangkan dalam tradisi perjanjian lama tidak. Sedekah itu merupakan suatu kewajiban. Coba satu orang volunteer tolong bantu bacakan Ulangan 15 ayat 11. Silakan. Silakan yang sudah ketemu. Ulangan 15 ayat 11. Orang miskin tidak akan lenyap dari negeri ini. Oleh karena itu, kuberikan perintah ini. Kamu harus membuka tanganmu terhadap saudaramu, kepada orang yang berkekurangan dan kepada orang miskin di negeri. Nah, ada kata kamu harus. Berarti ini adalah sebuah kewajiban. Cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi ini kewajiban. Kamu harus memberikan sedekah dengan kalimat haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Harus. Jadi suatu kewajiban. Nah, ini menurut tradisi hukum perjanjian lama. Sedekah adalah suatu kewajiban, suatu perintah dari Musa kepada bangsa Israel. Lalu saya tulis di sana, perintah Musa tersebut membuat tindakan bersedekah memiliki target yang spesifik. Apa targetnya? Saudaramu yang tertindas dan miskin.
Nah, pertanyaannya, siapakah saudaramu yang tertindas dan miskin? Jawabannya ada dalam Keluaran 22 ayat 21 sampai dengan 22. Silakan dibaca. Ibu Bapak dicatat ya, karena ini penting sekali. Ini merupakan tradisi sedekah dalam perjanjian lama. Sehingga kita bisa paham dalam konteks perjanjian lama dan nanti dalam konteks perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama itu adalah suatu kewajiban, ya. Silakan satu orang volunteer, Keluaran 22 ayat 21 sampai dengan 22. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Oke, terima kasih Ibu. Jadi cukup jelas ya, mereka yang tertindas dan miskin adalah orang asing, janda, dan satu lagi siapa? Anak Anak yatim. yatim. Maka kalau kita baca Yakobus bab 1, kita sekarang loncat ke perjanjian baru. Kita buka Yakobus bab 1, ayat yang ke 27. Silakan satu orang volunteer. Yakobus 1 ayat 27, silakan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, terima kasih Ibu. Jelas? Jadi Yakobus mengatakan kepada kita semua, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah adalah mengunjungi siapa? Yatim, Janda dan piatu, yatim. dan janda. Dudanya nggak ada. Ya. Jadi Ibu Bapak dan teman-teman, merekalah orang-orang yang tertindas. Merekalah orang-orang yang miskin. Merekalah orang-orang yang menjadi target. Bagaimana Musa meminta bangsa Israel memberikan sedekah untuk mereka. Karena mereka lemah, mereka kecil, mereka miskin, mereka tertindas, dan mereka tentu tidak berdaya. Jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman. Satu lagi ya, Zakaria bab 7 ayat 8 sampai dengan 9. Ya, semoga ayat-ayatnya dicatat sehingga kita ingat. Kalau lupa bisa baca lagi catatannya. Silakan. Zakaria 7 ayat 8 sampai dengan 9. Firman Tuhan datanglah kepada Zakaria, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. 10, silakan Bu. 10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Nah, terima kasih Bu Vivi. Jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Firman Tuhan kepada Zakaria bunyinya, laksanakanlah hukum yang benar. Laksanakanlah hukum yang benar. Dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Diteruskan di ayat selanjutnya, ayat 10 tuh. Janganlah menindas janda dan anak yatim.
orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Ini hukum yang benar, ya. Dan ini adalah Allah yang meminta mereka melalui Zakaria. Nah, ini menjadi penting untuk kita sadari bahwa tindakan amal sedekah dalam perjanjian lama itu merupakan perintah dari Allah langsung. Kewajiban, hukum yang benar harus dijalankan dengan penuh kesetiaan dan kasih. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sedekah dalam tradisi hikmat kebijaksanaan. Kita sudah belajar ya 6 kitab hikmat. Itu udah lama banget ya Kanina ya. Ya, 6 kitab hikmat kebijaksanaan. Ada kitab Amsal, ada pengkhotbah, ada kebijaksanaan Salomo, ada Yesus bin Sirak, dan sebagainya. Nah, dalam tradisi hikmat kebijaksanaan ada juga pembahasan mengenai sedekah. Seseorang disebut berbahagia jika dengan cara hidupnya ia dipandang berkenan di hadapan Allah. Silakan dicatat. Jadi, kenapa orang itu disebut bahagia? Bukan karena uangnya banyak, bukan karena anaknya pintar-pintar, bukan karena pelayanannya memberkati banyak orang, bukan. Orang disebut berbahagia kalau cara hidupnya berkenan di hadapan Allah. Makanya pada saat Bunda Maria datang mengunjungi Elizabeth, Elizabeth bilang apa? Ayo, Elizabeth bilang apa? Nah, nggak ada yang jawab nih. Elizabeth bilang apa? Pada saat Bunda Maria mengunjunginya. Diberkatilah buang rahimmu. Diberkatilah buah rahimmu. Ya kan? Nah, itulah hidup yang berbahagia. Karena hidup Maria caranya sangat berkenan di hadapan Allah. Maka Elizabeth mengatakan diberkatilah buah rahim. Nah, salah satu unsur yang harus dipenuhi supaya seseorang berkenan di hadapan Allah adalah bersedekah. Jadi dapat disimpulkan dari kalimat pertama, orang yang berbahagia berarti mereka yang Hidupnya berkenan di hadapan Allah. Dapat bisa bersedekah. Iya, betul. Orang disebut berbahagia kalau hidupnya bersedekah. Jadi mereka yang memperhatikan orang miskin, orang tertindas, merekalah yang mempunyai kebahagiaan. Semoga cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi bukan sesuatu yang abstrak lagi. Orang disebut bahagia itu kalau ngapain? Kalau bersedekah. Nah, buktinya apa dasarnya? Silakan baca Mazmur 41 ayat 2 sampai dengan 3a. Ini dasarnya. Silakan satu orang volunteer yang sudah ketemu, tolong bantu bacakan.
Silakan. Mazmur 41 ayat 2 sampai dengan 3a. Jadi Anda Berbahagialah dia, dan saya, silakan. berbahagialah dia yang memperhatikan orang miskin. Tuhan akan menyelamatkan dia dalam waktu kesukaran. Tuhan melindungi dia, memelihara kehidupannya, dan memberikan kepadanya kebahagiaan di dalam negeri. Nah, memberikan kepadanya apa? Ya, Kebahagiaan. kebahagiaan. Jadi orang yang bersedekah adalah mereka yang diberikan Allah kebahagiaan. Kalau dalam TB1 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Nah, jadi kalau kita memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang tertindas, maka kita berhak disebut orang yang bahagia. Ya. Oke, jadi walaupun kita miskin secara materi, tapi hidup kita peduli kepada mereka yang lemah, mereka yang tertindas, mereka yang miskin. Kita disebut orang yang berbahagia. Namun sebaliknya, kita kaya secara materi. Rumah kita banyak, tabungan kita berlimpah. Tapi ternyata kita tidak pernah memperhatikan orang lemah. Tidak pernah peduli kepada mereka yang tertindas dan miskin. Maka kita, walaupun kaya secara materi, tidak dapat disebut orang yang berbahagia. Makanya Yesus bilang apa? Berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah. Karena kamulah empunya kerajaan surga. Jadi orang-orang yang miskin di hadapan Allah, yang hidupnya memperhatikan mereka yang lemah, maka disebut berbahagia. Oke, sekarang satu lagi ya, kitab kebijaksanaan dari Amsal, bab 14 ayat 21b. Silakan dibaca satu orang volunteer. Ini ayat-ayatnya dicatat biar nggak lupa ya. Amsal 14 ayat 21b. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Nah, terima kasih Bu Vivi. Jelaskan, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Nah, jadi kalau kita semakin rajin bersedekah, memperhatikan mereka yang lemah, yang miskin, yang tertindas, maka kita disebut orang yang bahagia. Ya, jadi mari kita menjadi orang yang bahagia. Ya, meskipun mungkin kita dalam keadaan keuangan yang kurang baik, tapi bukan berarti kita tidak bisa memperhatikan mereka yang lemah, miskin, dan tertindas. Dengan cara lain, ya, nggak perlu hanya dengan materi, tapi dengan perhatian, dengan cinta, dengan ketulusan, itu juga merupakan bentuk perhatian kita kepada mereka yang lemah, miskin, dan tertindas. Oke, maka tadi di awal kan disampaikan bahwa bersedekah itu bukan hanya soal memberikan harta benda. Ya. Oke. Lalu berikutnya, dalam konteks perjanjian lama dan juga kitab-kitab hikmat kebijaksanaan, memberi sedekah mungkin mengurangi sebagian harta milik. Namun,
dalam tradisi hikmat kebijaksanaan, disebutkan di sana bahwa dengan berbagi, kita justru akan memperoleh lebih. Coba buka Amsal 11 ayat 24. Semakin kita berbagi, justru kita semakin memperoleh lebih. Silakan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Terima kasih Ibu. Tapi menyebar harta di sini bukan berarti semua orang dikasih ya. Tadi di awal sudah dibahas targetnya jelas, yaitu siapa? Mereka yang miskin dan tertindas. Lalu kita tadi baca dalam kitab Keluaran, siapa yang tertindas dan miskin? Orang asing, janda, dan anak Anak yatim. yatim piatu. Nah, itu yang harus diberikan perhatian. Lalu tindakan berbagi harta juga diperjelas secara spesifik dalam Mazmur 112 ayat 9. Silakan satu orang volunteer. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Nah, terima kasih Ibu. Bagus ya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap. Ya kan? Kebajikannya apa? Tetap. Terus apa? Selama-lamanya. Dan tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ya, jadi orang yang berbagi itu justru kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Dan dia berhak untuk hidup dalam kebahagiaan. Maka nggak pernah mendapatkan sebuah ungkapan, kok aku memberi hatiku nggak damai. Itu nggak pernah. Ya, orang yang bersedekah, orang yang memberi, orang yang menolong, itu hatinya penuh dengan sukacita. Ya, kenapa? Ya tadi ya, karena Allah yang memberi kebahagiaan. Semoga diingat tuh tadi ayatnya di mana tuh? Lupa ya. Yang sebelumnya, Amsal 14 ayat 21b dan juga Mazmur 41 ayat 2 sampai 3a. 3a. Oke. Kemudian sekarang imbalan bagi mereka yang memperhatikan orang-orang yang lemah. Jadi Tuhan memberikan imbalan. Ya, ini sepintas aja ya Ibu Bapak karena materinya masih ada tuh nanti di perjanjian baru. Ya. Nah, imbalannya apa aja silakan dicatat. Pada waktu celaka Allah akan meluputkan mereka. Mazmur 41 ayat 2. Tadi sempat kita baca. Allah tidak akan membiarkan mereka dipermainkan oleh musuh. Mazmur 41 ayat 3b. Dan Allah tidak akan memberikan nyawa mereka kepada orang-orang yang membenci mereka. Ya, Mazmur 27 ayat 12a dan juga Yehezkiel bab 16 ayat 27. Jadi inilah imbalan bagi mereka yang bersedekah. Ya, memperhatikan orang yang miskin, lemah, dan tertindas. Oke, saya tunggu agar Ibu Bapak bisa baca pelan-pelan dan juga mencatat ayat-ayatnya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang sedekah dalam tradisi perjanjian baru. Silakan dicatat ayat-ayatnya. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama,
Silakan baca Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 42. Satu orang volunteer, tolong bantu bacakan. Lukas 11 ya, Kak. Ayat 37 sampai dengan 42, Bu Vivi. Ya, oke. Lukas 11 ayat 37. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk masuk di rumahnya. Maka masuklah ia ke dalam rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia menjadikan bagian luar? Dia juga akan menjadikan bagian dalam. Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain harus diabaikan." Oke, terima kasih Bu Vivi. Ingat tadi ya, sedekah dari bahasa Ibrani sadaqah artinya keadilan. Maka kalau kita sudah belajar tadi di awal bahwa dalam bahasa Ibrani sedekah itu adalah sedekah yang artinya keadilan, Yesus mengatakan kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Artinya apa? Kamu mengabaikan sedekah. Di ayat 41. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Jadi fungsi sedekah dalam tradisi perjanjian baru menurut Yesus adalah untuk memurnikan jiwa. Nah, silakan dicatat. Ya, jadi ini udah lebih dalam lagi nih. Ya, kalau dalam perjanjian lama tadi adalah suatu kewajiban, suatu hukum, dan imbalannya tadi sudah disebutkan ya, sudah dijelaskan. Salah satunya kita dapat menjadi orang yang berbahagia karena orang yang peduli kepada mereka yang miskin, tertindas, dan lemah, Allah akan memberikan kebahagiaan. Tetapi dalam perjanjian baru lebih dalam lagi, bahwa sedekah itu akan memurnikan jiwa kita. Ini luar biasa sekali. Maka jangan pernah meremehkan perbuatan sedekah. Ya, walaupun seringkali dibecandain. Ya, sedekahlah buat orang miskin. Nah, ya, itu anggap aja sedekah. Ya kan seringkali kita bilang seperti itu ya. Ya, misalkan kita beli sesuatu lalu kembaliannya nggak pas, ternyata kurang, dan kita bilang ya udahlah, anggap aja sedekah. Ya, orang-orang seperti itu mungkin belum tahu bahwa makna sedekah itu lebih dalam. Ya, bukan hanya seperti yang tadi ya, hal-hal yang kecil dianggap nggak terlalu penting, ya udahlah, anggap aja sedekah. Itu kan seakan-akan nggak penting. Ya, padahal enggak. Sedekah itu sangat penting karena bagi Yesus sedekah itu memurnikan jiwa. Sekarang kita baca Kisah Rasul bab 9 ayat 36 sampai dengan 43. Silakan satu orang volunteer. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, yang dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah.
Namun, pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Setelah dimandikan, ia dibaringkan di ruang atas. Karena Lida dekat dengan Yope, murid-murid yang mendengar bahwa Petrus ada di Lida, menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami. Berkemaslah Petrus dan berangkat bersama mereka. Setibanya di sana, ia dibawa ke ruang atas. Semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya baju-baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih bersama mereka. Namun Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke jenazah itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersebar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian Petrus tinggal cukup lama di Yope, di rumah seseorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Oke, terima kasih Kak Nina. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah seorang Tabita atau Dorcas ini? Pada saat dia meninggal, siapa yang menangis? Janda. Para janda. Siapa yang sangat bersedih dan merasa kehilangan? Para janda. Para janda. Jadi bisa dikatakan di ayat 30 berapa tadi? 36. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dan yang diberikan sedekah adalah Janda-janda. para janda. Sehingga pada saat itu Allah dengan kuasanya melalui Petrus membangkitkan Tabita dari maut. Artinya apa? Kalau kita hidup seperti Tabita, rajin berbuat baik dan bersedekah, maka maut tidak akan pernah bisa menguasai kita. Amin ya. Jadi kita nggak akan pernah takut dengan maut karena kita rajin berbuat baik dan bersedekah. Ya. Terakhir ya, sekarang coba buka Kisah Rasul bab 10 ayat 2, 4 dan 31. Silakan. Kisah 10 bab 10 ayat 2, 4 dan 31. Ia saleh. Ia beserta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuan?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingat di hadapannya." Nah, terima kasih Jenny. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi kalau kita hidup berbuat sedekah akan diingat oleh Allah. Maka dari sini tentu kita ingat ya, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Yang diingat oleh Allah adalah doa dan sedekah. Makanya tadi di awal saya bilang apa? Sedekah tanpa doa itu hanya tindakan kemanusiaan.
permulaan di mana orang-orang yang tidak mengenal Kristus pun dapat melakukan itu. Tapi barusan kita mendengar Cornelius itu berdoa dan bersedekah. Doa dan sedekahnya sampai kepada Allah dan diingat oleh Allah. Semoga semakin jelas ya. Ini sedekah dalam tradisi perjanjian baru. Sekarang bagian terakhir, saya ingin menutupnya dengan sebuah ungkapan yang menarik, spiritualitas kolekte. Nah, ini yang jarang dibahas ya. Pernah nggak sih kita bertanya kolekte di gereja itu dasar kitab sucinya apa? Nah, silakan buka 2 Korintus 8 ayat 13 sampai dengan 14. Ini salah satu dasarnya. Satunya lagi ada dalam Roma bab 15 ayat 25 sampai dengan 32. Silakan satu orang volunteer. Dua Korintus 8 ayat 13 sampai 14. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Nah, terima kasih Ceyeni. Jadi salah satu semangat kolekte adalah supaya ada keseimbangan. Kita yang diberikan berkat rezeki materi secara berlebihan, maka membantu mereka yang kekurangan supaya ada keseimbangan. Inilah sedekah yang benar-benar diajarkan oleh gereja melalui spiritualitas kolekte. Jangan pendapatan kita 10 tahun yang lalu misalkan sebulan 5 juta, lalu kita memberikan kolektenya 10.000. Sekarang setelah 10 tahun berlalu, pendapatan kita 10 juta per bulan. 2 kali lipatnya. Tapi kolektenya juga masih 10.000. Ya, ini kan hal yang sederhana, tapi coba kita renungkan. Tuhan sudah memberikan kita lebih, masa kita memberikannya sama? Ya, jadi apa yang sudah Tuhan berikan secara lebih, itu berarti kita membantu mereka yang berkekurangan. Maka kan ada sebuah penggalan kalimat yang sangat baik ya. Jika pendapatan kita semakin naik, maka gaya hidup kita jangan semakin naik, tapi pemberian kita yang semakin naik. Ya, jadi diingatkan kita ya melalui kalimat itu bahwa semakin kita diberkati secara materi semakin lebih, semakin banyak, bukan gaya hidupnya semakin tinggi, tapi semangat pemberiannya semakin banyak. Supaya ada keseimbangan. Mereka yang miskin di pelosok-pelosok dapat dibantu dan ditolong oleh kita. Kalau bukan kita yang peduli, tentu kita mengharapkan siapa lagi. Ya, kita sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus diminta untuk semakin peduli kepada mereka yang miskin, semakin peduli kepada mereka yang tertindas dan yang lemah. Dasarnya apa?
dasarnya adalah teladan hidup Kristus sendiri. Coba buka 2 Korintus 8 ayat 9. Ini dasarnya. Kenapa kok Paulus sampai bilang kamu dibebankan supaya ada keseimbangan. Dari kelebihan kamu memenuhi kekurangan mereka. Dari kelebihan mereka memenuhi kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah teladan hidup Kristus sendiri menurut Paulus. Silakan 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu, ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jelas ya? Jadi teladan Yesus dengan sangat jelas Paulus mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Jadi Yesus itu orang kaya menjadi miskin katanya. Ya, sekalipun ia kaya tuh kan. Tapi menjadi miskin karena kita. Supaya apa? Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini kan dalam sekali maknanya. Nah, inilah spiritualitas kolekte. Semangat memberi. Dasarnya adalah teladan hidup Yesus sendiri. Yang walaupun kaya, ia rela menjadi miskin karena kita. Supaya kita kaya karena kemiskinannya. Ini kan sangat dalam maknanya. Oke. Lalu pertanyaan terakhir. Bagaimana mekanisme pemberian kolekte saat itu? Dulu zamannya Rasul Paulus, kehidupan jemaat perdana, belum ada sistem administrasi seperti sekarang, Ibu Bapak. Nah, itu dapat kita temukan dalam 1 Korintus 16 ayat 2 sampai dengan 4. Silakan satu orang volunteer. 1 Korintus bab 16 ayat 2 sampai 4. Pada hari pertama setiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan pada saat aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat-surat pengantar ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, mereka akan pergi bersama aku. Nah, terima kasih Bu Herna. Dulu sistemnya gitu ya. Jadi dikumpulkan setiap minggu. Sampai nanti Paulus datang. Kalau misalkan Paulus nggak datang, maka ia akan mengutus. Kalau Paulus datang, maka dia akan mengutus orang-orang yang dianggap layak. Sehingga nanti disetorin kepada Paulus dan Paulus itu akan berikan kepada jemaat di kota-kota lain. Jadi gitu dulu sistem pemberian kolektenya. Setiap minggu mereka kumpulkan di rumah. Sehingga pada saat Paulus datang, mereka sudah siap untuk memberikan hasil kolekte itu yang setiap minggu mereka sisihkan. Jangan nanti waktu Paulus datang ke kota Korintus, mereka langsung memberikan. Tapi ternyata saat Paulus datang saja mereka baru memberikan. Sebelumnya tidak dikumpulkan. Nah, Paulus mengingatkan, bukan seperti itu caranya. Caranya setiap minggu dikumpulkan. Ya, jangan kalau aku datang, kamu baru kumpulkan. Baru nanti diberikan kepadaku. Bukan seperti itu kata Paulus. Melainkan
Setiap minggu kamu harus kumpulkan, sehingga pada saat aku datang, hasil itu sudah siap untuk diberikan. Cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Dan inilah yang kita lakukan. Setiap minggu kita memberikan kolekte di dalam perayaan Ekaristi. Nah, ya. Jadi kita sudah tahu dasarnya ya. Sehingga kita semakin mau ikut ambil bagian dalam kolekte. Maka saya tutup dengan quote dari seorang Beato, Uskup Fultonsin yang sangat terkenal itu. Satu orang volunteer, tolong bantu bacakan, ini bagus sekali, silakan. Uskup Fultonsin. Suatu hal yang selalu benar bahwa semakin jiwa seseorang kaya secara batinia, maka semakin sedikit kebutuhan mewah yang dibutuhkan untuk penampilan luar tubuhnya. Perhiasan yang berlebihan dan rasa cinta yang berlebihan terhadap kenyamanan merupakan bukti dari ketelanjangan batin kita. Nah, dalam ya maknanya ya. Jadi menurut Uskup Fultonsin bahwa suatu hal yang selalu benar, bahwa semakin jiwa seseorang kaya secara batinia, maka semakin sedikit kebutuhan mewah yang dibutuhkan untuk penampilan luar tubuhnya. Ya, perhiasan yang berlebihan dan rasa cinta yang berlebihan terhadap kenyamanan itu merupakan bukti dari ketelanjangan batin kita. Ini sangat dalam maknanya. Ya, maka semakin kita diberikan berkat materi dari Tuhan, bukan untuk penampilan tubuh kita, tetapi untuk bersedekah kepada mereka yang miskin, lemah, dan tertindas. Itulah yang berkenan bagi Allah, sehingga jiwa kita dimurnikan dan kita dibebaskan dari kuasa maut, sehingga doa dan sedekah kita akan selalu diingat oleh Allah, dan kita berhak disebut orang-orang yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Vindes. Luar biasa Sama-sama, ya Kak kita Dina. baru ngerti. Dalam banget pembahasannya sangat-sangat mencerahkan saya ya. Dan berharap juga teman-teman juga menjadi mengerti ya apa arti sedekah yang dimaksud ya. Ya, kita sesi Q&A. Saya dibantu oleh Sis Vivi.